Ramadan ini jangan dijadikan tempat aktivitas pindah makan. Ya siang bener nggak makan, tapi malam sampai 4 kali belum plus kolaknya, kan gitu. Lah ini nggak sehat, keluar bisa bunder malahan. Nah yang terakhir ini merupakan suatu hal yang penting, yaitu berlebihan di dalam masalah tidur. Jangan sekarang ini habis subuh tidur, siang tidur, mau asar tidur, ini sahur naum. Anda nggak tahu terobsesi dengan hadis palsu naumus shaim ibadah atau apa gitu loh. Kenapa etos menjadi melorot pada saat Ramadan? Tapi kalau pegangan naumus shaim ibadah, tidurnya orang ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah, ya amit-amit ini. Na'udzubillah, hadisnya palsu, melahirkan suatu kepalsuan perbuatan, kepalsuan hidup, dan ngotorin karakter muslim, dan mencemarkan nama baik Islam, kan gitu. Inilah diantara dampak-dampak hadis palsu itu seperti itu. Nah ini. Nah sekarang tentang masalah bekal ilmu, ya tadi itu bekal mental. Saya kira itu yang ingin saya tekankan. Saya ingin menjelaskan, menegaskan tentang masalah ilmu, ya secara singkat saja. Saya sarankan untuk mengelmui tentang masalah dibaca. Makna puasa itu apa, keutamaan Ramadan, hal-hal yang disunahkan, amaliyah pada waktu bulan Ramadan itu apa saja, dari mulai sholat tarawih, baca Al-Quran, dzikir, terus kemudian setelah itu syarat-syarat puasa, rukun puasa, hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang boleh dilakukan pada waktu bulan puasa. Kemudian orang yang boleh buka puasa didenda qadha, ada yang denda kafarat, ada yang qadha dan kafarat. Ini harus dipelajari semua. Tidak kalah pentingnya setelah itu bagaimana kita tata cara melakukan sholat tarawih, ya. Yang sholat tarawih ini saya ingin polemiknya jangan berkutat pada bilangan, ya. Karena saya ingin tegaskan bahwa Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autar mengatakan, barang siapa yang membatasi bilangan Ramadan tidak boleh kurang dan lebih dari itu, dan mematok bacaan tertentu, maka dia telah mengatakan sesuatu yang tidak ada sunnahnya. Kenapa begitu? Karena Rasulullah di dalam sunnah qauliyahnya hanya mengatakan Salatul laili masna masna. Salat malam itu 2-2. Sampai berapa? Tidak ada penjelasan sunnah qauliyahnya. Adapun sunnah fi'liyahnya yang telah dinukil oleh Aisyah, itu merupakan suatu hal bukan membuahkan satu ketetapan harus atau tidak harus. Karena sunnah fi'liyah itu tidak akan berbunyi suatu hukum tertentu sebelum didukung dengan sunnah qauliyah. Maka dari sinilah dipahami oleh Umar bin Khattab pada saat melaksanakan sholat tarawih yang dipimpin oleh Imam Ubay bin Ka'ab, di dalam satu riwayat kadang 11, kadang 13, kadang 21. Dan ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya. Ini bukan merupakan suatu riwayat yang ittirab, karena ittirab itu baru bisa dibenarkan kalau seandainya tarawih itu satu malam. Satu riwayat mengatakan 11, satu riwayat 13, satu riwayat 23, 21. Tapi ini kan sholat tarawih selama 30 hari. Maka sangat mungkin sesekali 11, sesekali 13, sesekali 21. Maka Al-Hafidh mengatakan di situ tidak ada di pertentangan. Kalau ingin membaca panjang, maka rakaatnya 11 atau 13. Tapi kalau ingin membaca surat-surat yang sedang atau pendek, maka rakaatnya 21. Yang kalau kita ingin tekankan di sini, tolong dicamkan bagaimana tarawih kita ini berkualitas. Bagaimana kita menghentikan tarawih yang racing itu. Ya, 21 rakaat habis dalam waktu 20 menit, 30 menit. Kadang-kadang yang kita temui bacaan innama qulhu sampai anak kecil aja hafal. Nanti kalau sudah menjelang witir, salamun qaulan mir rabbir rahim. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dan kalau masuk Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu sudah bacaan permanen, paten. Dan mungkin sudah mempunyai hak cipta itu di sini.
Dengan demikian ini yang harus kita hentikan. Dengan demikian pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini harus kita pelajari. Kemudian ada iktikaf dan tata cara iktikaf, ini harus dipelajari juga. Dan adab-adab membaca Al-Quran, karena itu syahrul Quran, syahrul Ramadan, syahrul Quran, ini juga harus dipelajari ilmu. Nah, yang terakhir badan sehat dijaga. Ya, dipelihara menjelang Ramadan ini, jangan diporsir malah memperbanyak proyek, akhirnya giliran masuk Ramadan jatuh sakit, minimal tidak konsen. Nah, ini yang enggak benar. Adapun hadis yang bunyinya sumu tasihu, puasalah agar kamu sehat, ini di samping hadis dhaifun jiddan, bahkan dikatakan oleh para ulama, tidak ada hadis dhaif seputar masalah puasa yang paling lemah kecuali ini. Dan ini bertentangan dengan realita. Pertama, Quran mengatakan, "Waman kana minkum maridun aw ala safarin", berarti orang yang sedang puasa ada peluang sakit. Buktinya disuruh ngodok di luar Ramadan. Lah kalau sekarang sumu tasihu, puasalah agar kamu sehat, ternyata saya malah sakit, nanti yang disalahin siapa? Hadisnya kan, wah saya ternyata katanya puasailah agar sehat, malah saya sakit. Nah ini nanti yang disalahkan adalah Islamnya. Maka hadis-hadis ini harus kita nyahkan. Sumu tasihu. Nah, ini persiapan kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tentang masalah hikmah. Hikmah atau rahasia di belakang kita puasa. Yang paling nomor satu yang kita dapatkan adalah terciptanya mental amanah. Karena ketika